Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke kitab yang baru di sini adalah Kitabun Nikah. Kitab pembahasan tentang masalah apa? Nikah. Taib. Ini Pak penting karena banyak sekali problematika rumah tangga gara-gara tidak mengerti tentang permasalahan-permasalahan dalam urusan nikah dan setelahnya cerai. Jadi itu sering terjadi. Makanya penting untuk kita ketahui dari awal, kita pelajari dari awal. Pun kalau kita sudah menikah, maka ini bekal yang kita bisa ajarkan untuk anak-anak kita ketika mereka itu hendak menikah. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, nikah disebutkan hukumnya adalah termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling ditekankan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablik." Wahai Muhammad, kami telah utus rasul-rasul sebelum engkau, wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan juga keturunan. Makanya kalau seandainya ada orang pengikutnya Nabi Fulan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikutnya Nabi Isa, tapi enggak boleh nikah, ya ini masalah. Keturunannya semisal pengikutnya Nabi Musa tapi enggan menikah, maka ini bermasalah. Kenapa? Karena para rasul memiliki istri. Masya Allah. Sama juga sekarang ini Pak, banyak kejadian orang-orang gak mau punya anak, atau mereka istilahkan dengan child free, bebas anak, gak mau punya anak. Orang-orang yang nggak mau punya anak ini, jadi mereka maunya ya sudah bebas nggak punya anak. Berarti mereka ini tidak mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, bukan pengikut Nabi SAW. Apalagi mereka ini nggak suka, enggan dan sebagainya. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW menikah. Kemudian yang kedua, punya keturunan. Gimana kita nggak mau memiliki keturunan? Berarti kita ini bukan pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seperti itu. Allah berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika", wahai Muhammad, kami telah utus rasul-rasul sebelum engkau. Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Mereka semua memiliki istri dan memiliki apa? Anak. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi perintahkan kita itu justru untuk menikahi wanita yang apa? Subur. Kenapa kita diperintahkan menikahi wanita yang subur, Pak? Biar banyak anak. Masya Allah. Ana baru dengar ceritanya, ada salah satu ustadz, ini Ustadz Syafiq cerita bahasa lama. Beliau cerita, Ana baru dengar beberapa hari yang lalu, ada salah satu ustadz, beliau ini memiliki anak itu 28 anak dari satu istri di Indonesia loh Pak. Di Indonesia. Baru kemarin beliau ngomong ketika kajian di Jogja. 28 anak dari satu istri. Kita satu istri berapa? Cuman paling mentok-mentoknya 5 punya anak. Ini berapa? 28. Sampai kata beliau, anak yang ke-28 datang ke Ustadz Syafiq. Beliau ngomong, "Ustadz, anak ini anak abah anak yang ke-28. Masya Allah. 28 anak satu istri. Berkah enggak? Ayo wallah berkah. Dan itu perintah Nabi kita Muhammad SAW, tazawwaju al-walud al-wadud, nikahilah wanita-wanita yang subur dan penyayang. Kalau subur tak penyayang bahaya. Anak itu ditelantarkan Pak, mau main tong sampah ya biarin, nggak ada sayang-sayangnya. Anak ini kadang-kadang dicubit terus, banyak anaknya, pusing kepala dia. Ada orang subur-subur, banyak anak. Cuman kapan masalah cubit, kapan apa cubit. Pak, bahaya. Tapi memang subur harus penyayang. Karena banyak anak ini harus memiliki kesabaran yang tinggi. Nggak bisa sembarangan. Satu anak aja kadang-kadang kita stres,
Ya Allah, nakalnya kadang-kadang. Ini punya anak 28. Memang perintah Nabi kita misalnya punya anak banyak, nggak dipungkiri 28. Kenapa kata Nabi? Fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena aku ini bangga dengan umatku yang banyak jumlahnya. Makanya sekarang Masya Allah Tabarakar Rahman, kondisinya umat Islam itu mulai dibodohi dengan dikatakan cukup memiliki dua anak. Yang lucunya Masya Allah, 2 anak, dua-duanya durhaka. Banyak itu Pak. Ketika orang tua udah tua, cuma memiliki 2 anak, 2 anak ini nggak perhatian sama bapak ibunya, ujung-ujungnya masuk panti jompo. Itu terjadi itu. Kalau 28 anak, insya Allah anak yakin mudah-mudahan mereka ini berbakti kepada orang tua. Makanya yang ala kulli hal, kita ini harus memiliki pemahaman Islam itu, umat Islam harus banyak. Berarti jangan sampai membatasi keturunan kita. Kenapa? Karena Pak, secara kalau kita ini didoakan sama anak-anak kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untung kita Pak, anak sekali doakan, kita diangkat derajatnya. Doakan lagi, diangkat lagi derajatnya. Doakan lagi, diangkat lagi derajatnya. Derajat bapaknya. Itu satu anak. Sampai disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ada salah seorang yang dia ini fajir, aslinya banyak maksiat, ibadahnya kurang. Tiba-tiba Pak, Masya Allah, derajat di surga tinggi, kedudukannya tinggi lagi. Sampai ternyata dia bertanya, ay Rabbi anna li hadha, ya Allah, gimana aku bisa dapatkan ini kedudukan tinggi seperti ini? Apa kata Allah SWT? Bistighfari waladikalak. Karena anak engkau selalu minta ampun untuk engkau dengan mengucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Satu orang diucapkan berkali-kali, keuntungan besar. Apalagi kalau punya 28 anak. Satu anak doakan terus. Sedangkan amalan yang tak pernah terputus kalau manusia meninggal itu ada 3. Salah satunya anak yang soleh mendoakan kedua orang tua. Makanya Pak, Anas bin Malik lah, gak usah jauh-jauh. Anas bin Malik itu masih hidup, anak dan cucunya jumlahnya semua tuh 100. Anas bin Malik masih hidup. Anas masih hidup. Jumlah anak dan jumlah cucunya itu lebih dari 100 orang. Pak, kalau lebaran rame itu. Kalau lebaran udah lebaran sekampung, hari raya kita. Itu Anas bin Malik, bahagianya Anas bin Malik. Punya banyak anak. Miskin nggak kalau banyak anak? Loh, Anas bin Malik justru Allah kayakan. Anas bin Malik sampai orang-orang punya tanah, Masya Allah Tabarakar Rahman, dalam 1 tahun itu sekali panen. Apa kata Anas? Wa inna ardi la tuthmiru fi sanati marratin. Tapi kalau tanah saya itu setahun panen 2 kali. Yang mana kebanyakan orang semuanya di zamannya Anas bin Malik itu panennya setahun sekali. Kalau Anas bin Malik berapa kali? 2 kali. Kenapa? Rezeki untuk anak-anak Anas. Allah yang ngasih. Loh, kayaknya mustahil. Tapi mungkin. Ya nggak usah jauh-jauh Pak. Kita karet nih kan sekarang. Ada nggak karet yang gagal sedikit hasilnya? Ada, rusak dan sebagainya. Ada juga hasilnya yang banyak. Ana dapat baru cerita dari Ustaz Habib. Ada termasuk saudara beliau di Lampung. Itu dalam sepekan kata beliau 2 pikul Zat. Sepekan. Berarti 1 bulan 8 pikul. Kalau di sini berapa biasanya? Sebulan. Rata-rata. Tapi kalau kata beliau, walhamdulillah ini rezeki dari Allah. Beliau juga nggak nyangka gitu loh. Saudara beliau 1 pekan, 1 minggu itu 2 pikul. Berarti 1 bulan 8 pikul. Kadang-kadang ada Pak tanah yang fulan kebunnya Masya Allah hasilnya besar, fulan kadang-kadang sedikit dan sebagainya. Itu murni rezeki dari siapa? Allah. Kita nggak pernah tahu Pak. Anas bin Malik gara-gara anaknya banyak, maka Allah tambah apa rezekinya dari jalan bahwasanya kebun itu bisa berbuah sampai 2 kali panennya dalam 1 tahun.
Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah takut miskin untuk memiliki banyak anak. Justru banyak anak banyak rezeki. Naam sahih, Pak. Baik. Apa kata beliau? Wa yukrahu tarkuhu li ghairi udhrin. Dan kita enggak menikah tanpa ada uzur, hukumnya makruh, dibenci dalam Islam. Kita bisa nikah tapi tak mau nikah. Kenapa? Alasannya sibuk menuntut ilmu. Alasannya sibuk menuntut apa? Ilmu. Itu enggak boleh, Pak, makruh hukumnya. Kalau seandainya kita bisa menggabungkan, maka gabungkan. Nikah plus menuntut ilmu. Kalau ada yang mengatakan sulit, enggak, bisa kok. Walhamdulillah anak gitu, Pak. Anak itu nikah ketika anak masih kuliah. Walhamdulillah Allah mudahkan, Allah mudahkan untuk kita belajar. Justru nilai anak, Pak, itu naik ketika anak menikah. Kenapa? Diingetin terus, Bang, tugas. Bang, tugas. Kalau dulu mana ada, masih lajang ini nggak ada yang ngingetin tugas. Mana ada kawan tiba-tiba ngingetin, Bang, tugas, akhi tugas, nggak ada. Tapi ini kondisi gara-gara kita selalu diingatkan oleh siapa? Istri. Justru malah terbantu. Na'amallahu alam bissawab. Taib. Perhatikan, Pak, di sini kenapa kita dibenci untuk tidak menikah padahal kita mampu. Disebutkan bahwasanya oleh Anas bin Malik, ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang ke rumah istri-istri beliau untuk mengetahui amal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Pak, di sini, yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini bertanya tentang gimana sih semangatnya Nabi itu beribadah. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika mereka dikabarkan, maka mereka nganggap, loh, ini ibadahnya kok sedikit ya. Nah gitu. Ka'annahum taqalluha. Mereka nganggap ibadah itu sedikit sekali. Maka apa? Wa aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan, mana kita dibandingkan Rasul kita Muhammad SAW? Harusnya kita lebih semangat. Faham, Pak, sampai sini? Jadi mereka nganggap ibadah mereka itu sedikit. Ka'annahum taqalluha. Aduh, ibadah kita ini enggak banyak dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Nabi salat malam sampai kaki bengkak-bengkak. Kita, Pak, enggak pernah, Pak. Mulus kaki kita. Karena enggak pernah salat malam, enggak pernah salat malam. Salat malam. Tapi witir 1 rakaat. Orang witir itu kan paling enggak 3. Ini 1 rakaat. Sah-sah, nah, pahala-pahala. Ya cuman 1 rakaat. Pak, 1 rakaat bertahun-tahun, enggak bakal bengkak-bengkak. Nabi SAW 11 rakaat. 1 rakaatnya 5 juz. 1 rakaat 5 juz dari Al-Baqarah sampai An-Nisa. Kita sholat tarawih aja, Pak, Masya Allah. Kita sholat tarawih Ramadan, dapetin imam 1 sholat tarawih 11 rakaat 1 juz, ngamuk kita. Udah banyak yang dehem. Padahal 1 juz itu untuk 1 sholat tarawih 11 rakaat dibagi-bagi. Udah nggak tahan kita sama imam yang 1 juz. Nabi 1 rakaat, bukan 11 rakaat, 1 juz. 1 rakaat 5 juz. Wajarlah bengkak. Kalau kita udah 1 juz untuk 11 rakaat itu udah kesemutan. Nabi SAW tapi ibadahnya kuat. Makanya 3 orang ini nganggap ibadah mereka ka'annahum taqalluha. Aduh, kita ini sedikit sekali ibadah kita dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Mereka mengatakan, wa aina nahnu min Rasulillah SAW. Aduh, kita nih gimana? Mana kondisi kita dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW? Mana semangat kita? Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Sedangkan dosa Nabi kita Muhammad SAW itu sudah diampunkan, yang lalu ataupun yang akan datang. Yang lalu dihapuskan, yang akan datang juga dihapuskan. Maksum dan pasti masuk surga. Masya Allah tabarakallah rahman. Kalau kita belum dijamin, ini pemikiran orang maju nih, Pak. Nabi dijamin masuk surga, kita belum. Kita malas, Nabi semangat. Kan ini nggak masuk akal. Itu maksud mereka. Faqala ahaduhum, maka salah seorang mereka mengatakan, amma ana fa ana usallil laila abada. Kalau saya, maka saya ini akan terus salat malam wala anam, dan aku nggak mau tidur. Terus salat malam nggak mau tidur. Jadi dari ba'dal isya yang harusnya kita tidur, dia nggak mau tidur sampai waktu fajar.
Saking semangatnya, Pak. Masya Allah tabaraka rahman. Wa qala akhar, ana asumud dahra wala uftir. Yang lain mengatakan kawan kedua, kalau saya maka saya akan terus berpuasa setiap hari dan saya nggak pernah nggak puasa. Hari ini puasa, besok puasa, besok puasa, besok puasa, terus seperti itu. Padahal puasa yang paling afdol, yang paling utama puasa apa? Daud. Kata Nabi, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud puasa satu hari, besoknya beliau nggak puasa. Tapi saking semangatnya puasa setiap hari. Wa qala akhar, ana a'tajilun nisaa fala atazawwaju abada. Kalau saya ini akan menjauh dari wanita dan saya nggak mau nikah. Biar semangat apa? Ibadah. Inilah yang diyakini oleh orang-orang Kristen, Nasrani. Orang ahli ibadah, pendetanya itu nggak boleh apa? Menikah. Dianggap orang suci. Nah ini dia mengatakan ana a'tazilun nisa. Kalau saya nggak mau untuk apa? Menikah. Fala atazawwaju abada. Aku akan jauhi wanita dan aku nggak bakal mau menikah. Faja'a Rasulullah sallallahu, maka Rasul pun datang ke tiga orang ini. Faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Betulkah kalian yang mengatakan ini dan seperti itu? Maksudnya kalian tidak mau kalian tidak mau untuk tidak puasa. Kalian maunya puasa terus. Kemudian kalian tuh maunya sholat malam terus, satu malam suntuk. Kalian juga nggak mau untuk menikah. Qalu na'am. Iya, kami yang mengucapkan itu ya Rasulullah. Faqala ama wallah. Ketahuilah, wallahi demi Allah, inilah akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian ya saya. Dan saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Walakinni asumu wa aftir. Tapi saya puasa, besoknya nggak puasa. Nanti puasa, besok juga nggak puasa. Aku nggak pernah puasa setiap hari. Wa usalli wa arkud. Dan aku di malam hari sholat malam, tapi aku juga apa? Tidur. Gimana kalian mau sholat malam terus dan nggak mau tidur? Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah dengan para wanita. Berapa istri Nabi? Jumlah semuanya 11. Nabi SAW 11 istrinya, ibadah kencang. Kita satu istri, ibadah malas. Nabi SAW nggak pernah terlalaikan fokus beliau dari ibadah. 11 istrinya, 11 istrinya. Tapi Masya Allah tabaraka rahman, Nabi tetap fokus ibadah, tetap menikah. Apa kata beliau? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak mau menikah, dia benci dari sunnahku, maka dia bukan bagian dari umatku. Jadi kita ini nggak boleh untuk apa? Tidak menikah. Kalau kita enggan untuk menikah, berarti kita benci sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita udah benci sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka kita bukan bagian dari umat Nabi SAW. Makanya ini jelas loh Pak, ini satu paket. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang dia itu nggak mau menikah, benci dengan sunnahku, bukan dari bagian umatku. Dampaknya apa? Orang yang nggak mau punya anak juga keturunan, bukan bagian dari umat Nabi kita Muhammad SAW. Karena tujuan pernikahan untuk memiliki apa? Anak. Mau nggak bisa kita nggak mau punya anak, lah nikah punya anak. Itu memang apa? Syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang enggak mau menikah ataupun orang yang enggak mau punya anak, maka dia bukan bagian dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'amullah alam bisawab. Baik. Kemudian apa kata beliau? Wa yajibu 'alal qadir 'alaihi idza khasyiya 'ala nafsihi al-'anat. Orang yang mampu untuk menikah, punya fulus, punya kekuatan diri dia, dan dia takut terjatuh ke dalam zina, maka dia wajib untuk menikah, jangan tunda-tunda lagi. Kalau dia takut terhadap diri dia terjatuh ke dalam sebuah dosa apa? Zina. Kenapa? Karena zina hukumnya apa? Haram. Nggak usah jauh-jauh Pak. Orang punya istri masih nggak bisa terjatuh ke dalam zina? Wallah bisa. Banyak kasus. Udah punya istri,
Yang mana istri itu bisa menyalurkan syahwat kita dalam bentuk yang halal. Ternyata orang punya istri pun masih ada yang berzina, apalagi tak punya istri. Makanya diperintahkan untuk menyegerakan menikah kalau mampu, apalagi takut terjatuh ke dalam sebuah dosa. Kenapa? Karena disebutkan, Masya Allah Tabarakallah Rahman, menghindari hal yang haram itu hukumnya wajib. Sebagaimana menghindari zina hukumnya apa? Wajib. Maka jangan sampai kita ini Masya Allah Tabarakallah Rahman untuk enggan untuk menikah. Itu hukumnya haram. Kalau kita mampu, na'amullah alam bisawab. Perhatikan Pak di sini. Wa man ajaza 'anin nikahi wa huwa fihi raghib fa 'alaihi bisawm. Barang siapa yang pengen nikah tapi nggak mampu, kenapa? Katik duitnya entek gitu loh, habis duitnya. Sedangkan menikah ini butuh beberapa hal, persiapan, materi, semisal dan sebagainya. Ini pun sedikit pun nggak memiliki harta, dia nggak mampu untuk menikah, tapi pengennya Masya Allah. Ya gampangnya orang sekarang ngomong tuh jomblo ngenes, jomblo apa? Ngenes, kasihan gitu loh, pengen nikah tapi tak bisa nikah. Maka apa solusi kata Syekh? Fa'alaihi bisawm, maka dia wajib untuk berpuasa. Hukumnya wajib. Dia pengen nikah, ada syahwat ke sana, kalau nggak nikah dia bahaya, maka dia harus apa? Harus puasa kalau dia nggak mampu untuk menikah. Hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, barang siapa yang mampu dari kalian untuk menafkahi, maka nikahlah. Ingat Pak, al-ba'ah di sini menafkahi, dan nafkah itu cuma 3. Pertama, ngasih nafkah makanan. Kalau di kita 3 kali 1 hari makan. Pagi kasih makan, siang kasih makan, malam kasih makan. Kalau mampu berarti tercukupi 1 nafkah. Nafkah yang kedua, pakaian. Kalau dia bisa memberikan pakaian untuk menutupi aurat istrinya, berarti dia sudah bisa menafkahi yang kedua. Yang ketiga terakhir, ngasih tempat tinggal. Tempat tinggal di sini bukan ngasih rumah. Yang penting dia itu bisa tinggal di sebuah tempat yang tertutup aurat dia, walaupun di rumah yang masih ngontrak. Dia belum bisa punya rumah, masih ngontrak. Kalau dia bisa ngasih makan untuk seorang wanita, seorang akhwat, dia bisa ngasih pakaian untuk seorang akhwat, dia bisa untuk menempatkan calon wanita dia, calon istri dia di sebuah rumah yang tertutup aurat dia, walaupun cuma ngontrak, berarti dia sudah bisa ba'ah. Sudah bisa ba'ah. Maka kalau dia udah bisa ba'ah, falyatazawwaj, maka nikahlah, jangan ditunda-tunda. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena menikah tadi bisa menundukkan pandangan mata. Wa ahsanu lil farji, dan lebih bisa menjaga kemaluan kita. Nampak sahih? Orang kapan kita ini melihat sesuatu hal yang membangkitkan syahwat kita di luar, kita itu bisa datang ke istri. Aman nggak? Aman lah. Beda kalau seandainya kita ini keluar, ada syahwat di luar, lihat yang haram, baliklah, kosong rumah. Kosong rumah. Mau kemana? Susah. Makanya kalau seandainya kita ini bisa menikah, kita bisa menyalurkan syahwat kita. Dan bukan cuma sekedar mubah loh nyalurkan syahwat dalam urusan yang halal, justru dihitung pahala. Maka beruntung. Tapi kalau nggak mampu nggak mampu menafkahi, belum bisa ngasih makan, belum bisa nempatkan calon istri dia di sebuah tempat walaupun kontrak belum bisa juga, maka fa'alaihi bisawm, dia wajib untuk puasa. Harus puasa. Kenapa? Fa'innahu lahu wija, karena puasa bagi dia adalah tameng. Pak, Masya Allah, kata Nabi, nikah bagi pemuda jomblo yang tak menikah adalah benteng yang akan membentengi kemaluannya. Benteng. Tapi kalau puasa
wija. Bagi pemuda itu tameng. Tameng sama benteng mana lebih kuat? Benteng. Tameng ini Pak cuma tameng dari depan, dari belakang kena, dari samping kena, mana-mana kena. Benteng Pak, Masya Allah kuat. Orang tuh mau nyerbu tuh sulit. Makanya lebih aman perlindungannya itu bukan puasa, tapi apa? Nikah. Kapan nikah Pak? Diawasin 24 jam sama istri. Nah, diawasin. Tapi kalau seandainya cuma puasa, sekarang aja orang di bulan Ramadan puasa, bulan puasa, orang pada puasa, masih aja ada yang makan. Puasa nggak bisa melindungi secara utuh, tapi melindungi na'am. Tapi tidak bisa melindungi secara apa? Utuh. Makanya kalau bisa untuk para pemuda usahakan nikah. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amullah alam bisawab. Taib. Ayun nisa'i khair. Apa kriteria wanita yang bagus untuk dinikahi? Nah, ini perhatikan. Kriteria wanita yang bagus untuk dinikahi. Pak, kita nikah ini jangan sama sembarangan wanita. Harus kita mikir panjang. Kenapa? Karena yang namanya pernikahan itu bukan sekedar untuk menyalurkan syahwat, bukan. Tapi menikah menyalurkan syahwat, na'am. Mendidik, na'am. Bersama-sama hidup, na'am. Pak, antum betah nggak Pak bertetangga sama orang akhlaknya nggak bagus? Betah nggak? Enggak ada yang betah Pak. Itu tetangga yang nggak 24 jam sama kita. Nggak betah kita, akhlaknya baik, akhlaknya buruk. Ini istri yang hidup satu atap, hidup satu rumah, akhlaknya buruk, asli Pak neraka. Susah, berat bagi kita. Tapi kalau seandainya baik, Masya Allah tabarakallah, kita juga akan senang. Makanya disebutkan di sini, kriteria pertama yang perlu kita ketahui adalah wanita ini harus memiliki akhlak yang bagus. Akhlaknya apa? Bagus. Kapan akhlaknya tak bagus? Bahaya. Naam sahih. Perhatikan di sini. Ibu-ibu juga dengar nih Bu. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'. Kenapa wanita dinikahi? Itu karena empat hal. Pak, kita menikah dengan wanita itu 4 hal yang kita cari. Yang pertama, limaliha, karena hartanya kaya, Masya Allah. Itu yang pertama, kriteria yang dicari. Yang kedua, lihasabiha, keturunannya nasabnya bagus. Kenapa? Biasanya gini Pak, wanita kapan nasabnya bagus, bapaknya bagus, kakeknya bagus, biasanya dia hidup di lingkungan yang bagus. Pun kalau dia salah, akan diingatkan sama bapaknya, sama kakeknya. Jangan kamu gitu nak, jangan kamu kayak gini, kamu salah, taat sama suami. Itu kapan bapaknya bagus. Makanya cari nasab yang bagus. Tengok dulu bapaknya siapa ini. Makanya banyak orang itu ingin menikah dengan anak ustadz. Kenapa? Ustadz itu patokannya bukan hawa nafsu, tapi pakai apa? Syariat. Kapan anaknya salah? Ya salah. Antum tahu Abu Bakar punya anak Aisyah kan? Aisyah nih Pak ngangkat suara di atas suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Abu Bakar langsung minta izin masuk rumah Rasul, rumahnya Aisyah. Mau ditampar siapa? Aisyah. Kenapa? Marah sekali Abu Bakar. Diingatkan anaknya, tapi Nabi SAW bela Aisyah, ditangkis, sehingga nggak bisa kena pukulannya Abu Bakar. Dari sini Pak bisa kita ambil faidah, sesalah-salahnya anak, tapi kapan bapaknya bagus, dia akan pakai syariat. Kenapa? Abu Bakar tahu kita nggak boleh ngangkat suara di atas suara siapa? Rasulullah SAW. Ayatnya jelas kok, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan angkat suara kalian di atas suara apa? Nabi. Ini jelas Pak ayatnya. Makanya Abu Bakar marah. Tidak ada ceritanya Abu Bakar ini membela siapa?
Hah? Aisyah enggak, salah ya salah. Antum tahu kisah Ali bin Abi Thalib sama Fatimah bertengkar? Tahu? Sampai Ali bin Abi Thalib tidur di masjid. Makanya ada istilah Abu apa? Turab, bapaknya debu. Nabi tahu SAW bahwasanya Fatimah sedang bertengkar dengan Ali, tapi Nabi tidak pernah membela siapa? Fatimah. Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Itu kalau nasabnya bagus. Makanya nanti Pak, kalau antum punya anak nih, laki-laki ataupun perempuan, anak kita laki-laki mau nikahin seorang akhwat, tengok siapa bapaknya. Bapaknya ngaji nggak nih? Pun ngaji harus ngaji 100% Pak. Jangan ngaji iya, adat iya. Yang menyelisihi apa? Syariat Islam. Adat dipakai selama tidak menyelisih syariat. Itu perlu kita ketahui. Pernikahan nih Pak nggak bisa pakai adat, harus murni pakai syariat. Kalau nggak rusak Pak. Karena di beberapa tempat adat tuh beda-beda. Di sebuah tempat Pak ada adatnya yang keluar cari kerja itu apa? Perempuan. Suami ngurus rumah, nyuci, ngepel. Ada itu Pak, adat di Indonesia loh. Anak sebutnya Sumatera Barat. Padang, anak ini orang Padang Mbak. Mbak Abi anak itu orang Minang, Silunggang. Adat mereka yang nyari nafkah itu bukan laki-laki, apa? Perempuan. Kalau kita syariat kita, kalau pernikahan dibangun di atas adat Pak, rusak. Istrinya nyuruh apa? Bang kerjalah. Oh enggak, adat saya perempuan yang kerja. Ya kan? Itu kalau pakai adat Pak. Oh enggak, adat saya ini orang Minang. Kamu lah yang kerja. Saya ini nyuci piring. Ada orang kayak gitu. Padahal pemalas kan? Nggak bisa. Nggak boleh Pak dalam Islam. Warisan Masya Allah Tabaraka Rahman diambil sama anak perempuan. Nah sahih, anak perempuan yang megang, laki-laki nggak dapat. Di Sumatera Barat Pak. Tiba-tiba anak antum nikah sama perempuan dari Sumatera Barat. Dibilang, oh warisan ini saya terima semuanya. Saya terima semuanya. Apa? Mau kayak mana kita jalankan syariat seperti itu? Maka kita perlu tahu bahwasanya yang namanya pernikahan itu harus murni syariat. Makanya inilah pentingnya siapa nasabnya. Makanya wanita pertama dinikahi gara-gara apa? Harta. Yang kedua gara-gara apa? Nasab. Antum punya anak Pak, tengok siapa bapaknya dia. Sebagus-bagusnya anak Pak, biasanya tuh goyang. Kapan sudah diintimidasi sama bapaknya. Anaknya soleha Masya Allah, akhwat, bercadar, ngaji. Tapi diintimidasi sama bapaknya, habis sudah, belok juga dia. Banyak. Anak nggak cerita dongeng loh Pak, banyak, wallahi banyak. Makanya kita ini penting untuk mengetahui sebelum menikahi wanita, kita harus tahu siapa nasabnya. Bapak ini siapa, kakeknya siapa? Wali hasabiha, itu yang kedua. Yang ketiga, wali jamaliha. Wanita dinikahi gara-gara apa? Kecantikannya. Jangan Pak antum nikah sama perempuan yang antum tak cintai, nggak cantik. Kalau bisa akhlaknya bagus, orangnya juga cantik. Memang penting Pak. Ada orang mengatakan, anak yang penting agamanya aja lah, cantiknya nomor sekian. Betul. Cuman kalau ada akhlak yang bagus dan cantik pula, kenapa enggak? Embat lah. Maksudnya jangan lama-lama, cari cepat. Nanti diembat orang nangis. Ya kan? Kan kejadian di mana-mana Pak. Nantilah. Udahlah cantik. Yang kedua akhlak bagus. Ambil langsung, jangan ditunda-tunda. Kalau bisa yang cantik. Kenapa cantik Pak? Yang cantik Masya Allah, yang sukanya senyum. Pak, kita hidup sama istri itu 24 jam sering. Kapan sakit yang rawat siapa? Istri. Kapan cemburut? Pak, habis. Belum apa-apa cemburut, kita udah capek nakok pulang dicemburuti. Mukanya nggak cantik, cemburut pula. Musibah itu Pak. Oh, udah musibah.
Makanya kita harus pikir berkali-kali ini. Antum tahu Masya Allah Tabaraka Rahman. Jadi usahakan nikah sama perempuan tuh yang cantik. Jangan ala kadarnya. Jangan yang ala kadarnya. Kalau bisa cantik-cantik kenapa enggak gitu loh. Cantik akhlak bagus. Pak, kalau cantik nih ya Masya Allah. Cantik itu relatif. Kadang-kadang ada perempuan cantik, bagi anak kurang, bagi antum cantik, itu ada. Itu ada, relatif. Tapi kalau jelek itu mutlak katanya. Cantik itu relatif. Jelek itu mutlak. Gak ada canda, ini Ustaz Firanda yang ngomong. Ada dapat kajian beliau, cantik itu ya akhi kata beliau relatif. Ada orang ngomong, oh fulana cantik. Yang ngomong lain, oh enggak fulana enggak cantik. Tapi kalau jelek mutlak. Oh semua orang ngomong apa? Nah, ini softa canda aja cuma tapi satu Anda yang ngomong. Nah, ada dapat candaan dari beliau. Cuman ala kulihal, kenapa kita harus cari yang cantik? Pak, beda. Karena kita ini memang laki-laki itu mandang fisik itu memang iya. Mandang fisik kita. Makanya ibu-ibu ini kadang-kadang kenapa banyak suami-suami kesal? Kapan di rumah jelek, kapan kondangan cantik, ya kan? Makanya banyak kesal suami-suami. Berhiasnya itu ketika keluar rumah. Loh, bersolek untuk siapa dia? Di rumah, habis. Pakai daster. Tok, itu pun daster koyak pula. Daster robek kan? Gimana? Kapan keluar cantik Pak kostumnya? Makanya ini nggak bagus dalam Islam ini. Dan bahkan kita disunnahkan untuk berhias. Sama Masya Allah. Banyak sekarang kondisi wanita-wanita pakai parfum kalau kapan keluar rumah. Padahal itu kena dosa besar loh. Sampai Nabi mengatakan ayyuma imra'atin ista'tarat famarat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang pakai parfum keluar rumah setelahnya untuk mereka-mereka laki-laki dicium wanginya dia, maka dia ini apa? Pezina kata Nabi. Bahaya. Di luar wangi, di rumah bau terasi, bau belacan, bawang apa, kayu bakar, nggak tahu lagi. Kita pun mau dekat nggak enak kan? Nggak enak Pak, nggak enak. Apalagi laki-laki ini biasanya itu penciumannya tajam. Laki-laki itu tajam penciumannya. Kapan bau asam istrinya nggak enak, mau dideketin nggak enak. Makanya kita perlu tahu bahwasanya istri itu kalau bisa berhias cantik lah ketika suami di rumah. Suami pergi, barulah terserah mau bau terasi lah. Tapi kalau istri kira-kira suami udah mau pulang, mandi. Ini ibu-ibu nih Bu, harus mandi. Suami udah pulang dari nakok itu kan, mandilah biar segar juga nyambut suami. Na'amullah alam biswab. Terakhir, dan ini patokan paling besar. Wanita dinikahi gara-gara apa? Walidiniha, karena akhlak agamanya. Kecantikan Pak percuma kalau akhlak nggak ada. Harta percuma kalau akhlak nggak ada. Dan juga istilahnya nasab percuma kalau akhlak nggak ada. Bapaknya bagus, anaknya bejat, percuma Pak. Lah ada Kan'an, Nabi Nuh alaihi salam, anaknya siapa? Kafir. Nabi Nuh punya anak Kan'an, kafir. Ada nggak? Terjadi. Apalagi cuman ustad, anak ustad tapi nakalnya Masya Allah, ustadnya baiknya Masya Allah. Jadi yang penting akhlak istri. Ini perlu kita ketahui Pak, penting akhlak. Kalau nggak akhlak Masya Allah tabaraka rahman, sulit kita. Anak ambil contoh Pak. Antum lebih pilih mana? Anak mau nanya nih, antum lebih pilih mana? Punya istri cantik nih, putih, mancung, alis tebal, Masya Allah cantik lah pokoknya, body semampai, pokoknya Masya Allah kalau kecantikannya perfect lah dia nih. Tapi semena-mena sama antum, di rumah itu nggak ada taat-taatnya, kita direndahkan, kita diremehkan. Yang kedua, perempuan hitam, pesek, ceking,
pendek pula. Tapi rajin senyum, taat sama antum. Kapan disuruh dia langsung Masya Allah, iya bang, iya kak. Pokoknya taat semuanya. Antum pulang dari rumah Masya Allah dia langsung senyum, gak pernah marah sama antum. Kapan dia salah dia minta maaf, kapan antum marah dia minta maaf. Antum pilih pertama atau kedua? Ah? Dua-duanya. Dua-duanya kemaruk. Pilih pertama atau kedua? Kalau di salah satu nih, pilih salah satu, pilih satu atau kedua? Kalau anak kedua. Kalau anak kedua. Kenapa? Antum sekarang kalau antum agak berat nih jawabnya. Kita contoh yang lain. Punya tetangga. Tetangga pertama ganteng, good looking, tapi zalim sama antum. Harta banyak tetangga nih sebelah, tapi zalim sama antum. Yang kedua, orangnya tetangganya jelek, hitam pesek, tapi baik sama antum. Antum pilih tetangga pertama atau kedua? Kedua. Itu tetangga yang enggak 24 jam, apalagi istri. Tapi tetap kalau ada akhlak bagus plus cantik ya itulah. Kalau ada akhlak bagus plus apa? Cantik. Carilah yang lebih-lebih naik dikit. Itu tetap kalau bisa tetaplah dijaga. Yang penting apa? Akhlak bagus plus cantik. Nah, wallahu alam bisawab. Maka apa kata Nabi? Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Carilah istri-istri yang akhlaknya bagus, maka engkau akan beruntung dunia akhirat. Cari pak akhlak. Yang penting pertama akhlak. Kedua baru yang lain-lainnya. Bisa harta, bisa kecantikan, bisa juga apa nasab. Adzan ya. Nah, fadhal adzan dulu, kita lanjutkan batal adzan. Fadhal.
Baik. Jadi untuk akhlak itu, wanita itu penting untuk berakhlak. Memang ya tadi udah sampaikan, kita tuh berat punya tetangga nggak berakhlak, sampai ada doanya loh Pak. Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Aku berlindung kepada engkau dari tetangga yang akhlaknya buruk. Itu tetangga. Apalagi istri. Woi, habis kita nggak. Anak nggak terbayang gimana kalau istri anak wal iyadzubillah itu tiap hari bawaannya cemberut ya, ngamuk terus. Kita tuh nggak bisa terbayang gitu loh Pak. Maksudnya tengkar terus, capek kan? Ya kita punya anak, marahin anak itu jarang-jarang loh Pak. Marah sama anaknya capek. Ini kalau bertengkar tiap hari ada aja yang tengkari. Padahal suatu hal sepele kadang-kadang. Itu biasanya kalau udah syaitan yang udah masuk, udah dikuasai sama syaitan, akhirnya bawaannya suka marah terus seperti itu. Itu ya kalau udah kayak gitu kayak mana, sabarlah. Kalau mau ganti spare part ganti. Naam sahih. Ini Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam ngomong kepada Nabi Ismail. Istri pertama Nabi Ismail tuh Pak, Masya Allah gak ada akhlaknya sama Ismail. Dan suka ngeluh, nggak bersyukur sama kebaikan Ismail suaminya, nggak berterima kasih. Nabi Ibrahim datang nanya, gimana Ismail untuk engkau? Bawa makanan sedikit, gini ngeluh. Apa kata Nabi Ibrahim pesannya? Untuk apa ganti atabata babik, ganti pintu engkau. Disampaikan sama istrinya, wahai Ismail, sesungguhnya datang seseorang kepada saya tadi dan dia mengatakan agar engkau ini untuk mengganti daun pintu engkau. Apa kata Nabi Ismail? Oh, itu bapak saya Ibrahim. Engkau pulanglah ke rumah engkau, aku harus ganti istri. Ganti apa? Istri. Jangan pula antum tengkar sama istri, anak mau ganti istri. Jangan pula. Ini kalau udah berat loh ya, kalau nggak bisa toleransi lagi, nggak bisa dikasih uzur lagi, gantilah Pak. Tengkar terus tiap hari malas, capek kita. Yang harusnya udah fokus, kita ini kan udah umur tua Pak ya, udah fokus untuk ibadah aja, ngurus anak dan sebagainya, masih mikirin tengkar terus, itu capek, jujur capek. Kalau udah kayak gini ya udah, ya sama antum punya motor Pak, bengkel terus, capek enggak? Gantilah spare part, turun mesin, bagus lagi, bagus. Ya tapi jangan cepet kali Pak ngomong ganti spare part tuh, jangan. Tahan dulu, kapan udah mentok, ya udah. Itu syariat Allah termasuk tolak. Jadi bukan aib talak itu. Ingat Pak, banyak orang mengira talak itu apa? Aib. Enggak. Kalau talak itu aib, enggak bakal Allah tulis surat at-tolak. Ada Quran tuh Pak, surat namanya surat at-tolak. Sekarang ada enggak surat namanya surat an-nikah? Nggak ada. Dalam Quran nggak ada surat an-nikah. Justru ada surat apa? At-talaq, yang menunjukkan bahwasanya talak itu syariat Allah, bukan aib. Kalau seandainya talak itu aib dan mungkar, maka tidak akan mungkin Nabi SAW menceraikan Hafsah. Pernah Nabi mentalak Hafsah? Walaupun dirujuk lagi gitu loh ya. Tapi itu syariat. Para sahabat mentalak istrinya banyak apa? Banyak. Dan itu bukan apa? Aib. Bukan aib Pak, karena memang udah mentok. Suami tak pernah sholat, ya masa mau dipertahankan? Suami malas sholat, 5 waktu nggak mau, ngurus istri nggak mau. Bisanya tiap pagi ngopi sambil main kartu, nggak pernah nakok, nggak pernah kerja, malas aja dia kerjanya. Sholat, kapan suruh sholat malasnya minta ampun, ngalang-ngalain anak dia sendiri. Anaknya rajin sholat maghrib, dia semua sholat, hatta maghrib pun tak sholat. Gimana kita mau pertahankan? Talaklah. Justru aib kapan dipertahankan pernikahan dengan orang seperti itu. Itu perlu kita ketahui. Jadi ala kulli hal, 4 hal tadi itu penting untuk apa? Kita menikahi istri. Cari 4 kriteria tadi. Kriteria yang berikutnya, antakuna bikra. Kalau bisa cari gadis, jangan janda.
Janda kembang gimana? Kalau bisa gadis. Tapi kalau mentoknya, Ustadz, anak udah nikah ini, nggak ada yang mau sama anak kecuali janda, ya udah kepepet itu namanya. Karena gadis gak ada yang mau kan? Ya udah kepepet udah, ya mau apa lagi, janda lah. Karena kita duda nih misal, nyari gadis. Kalau zaman kita sekarang Pak duda 3 anak mau nyari gadis kayak halu rasanya, kayak halusinasi, ngayal gitu loh. Mungkin, tapi kita maksain nggak nikah duda kita nih 10 tahun melajang, 10 tahun nggak nikah nggak dapat karena memiliki cita-cita untuk menikahi gadis. Ada janda di depan rumah pun, ya nikahilah janda. Tapi kalau seandainya, masya Allah, kita ini gantung, kaya, Pak yakin anak gadis pun mau. Buktinya, bukalah Google tuh, mbah-mbah nikah sama gadis, tapi kaya mbahnya. Maharnya apa? Sawah, lembu, kerbau, rumah, mau lah Pak. Tapi kalau kita nih mahar cuman cincin berapa suku, mundur dia. Mundurnya bukan 3 langkah, berlangkah-langkah. Karena kenapa? Mikir berkali-kali dapat duda 3 anak. Tapi kalau seandainya bisa, carilah gadis. Tapi kalau kapan tak bisa, jangan maksai. Itu yang perlu kita ketahui. Taib. Kenapa kita berusaha untuk mencari gadis bukan janda? Karena memang masya Allah hadisnya Jabir bin Abdullah. Jabir mengatakan tazawwajtu imra'atan fi ahdi Rasulillah sallallahu. Aku menikah di zaman Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku jumpa dengan Nabi. Habis aku nikah, aku jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ini kata Jabir. Faqala ya Jabir tazawwajta? Wahai Jabir, engkau udah nikah belum nih? Faqultu na'am. Iya. Tazawwajtu imra'atan fi qultu na'am. Iya. Qala, Nabi mengatakan, ya Jabir, engkau nikah dengan wanita. Siapa dia? Sayyibun au bikrun. Dia ini janda atau masih gadis? Fakultu sayyibun ya Rasulullah. Yang aku nikahi ini janda ya Rasulullah, bukan gadis. Apa kata Nabi? Fahalla bikran tula'ibuha. Kenapa nggak nyari yang gadis? Biar engkau bisa romantis. Bisa apa? Romantis. Biasanya Pak gadis ini, iya romantisnya kelewatan. Tiap hari jalan-jalan terus. Kapan nggak jalan-jalan Pak? Sumpek dia. Romantis, pengennya romantis. Kalau janda beda udah Pak pola pikirnya. Makanya kata Nabi, kenapa nggak janda biar bisa? Kenapa nggak gadis biar bisa romantis? Qala ya Rasulullah. Jabir mengatakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna li akhwat. Aku ini punya banyak adik perempuan. Jabir punya banyak adik perempuan. Fa khasyitu an tadkhula baini wa bainahunna. Aku takut kalau seandainya aku nikahi gadis, nanti ada kecemburuan antara istri saya dengan adik-adik saya perempuan. Kenapa? Jabir nih ngurusin adik terus. Saya jarang diperhatiin. Cemburu nggak? Cemburu. Tapi kapan janda, apalagi janda tua, tapi tua kembang lo ya, itu masya Allah dia ngayomi, sayang sama anak. Jadi adik-adik suami dianggapnya anak sendiri, disayang sama dia, diperhatiin sama dia. Itu kalau janda. Memang betul Pak, beda. Antum nikah sama gadis sama antum nikah sama janda, beda nggak rasanya? Kok tahu antum? Beda tapi sahih. Pola pikir itu udah beda. Yang gadis yang masih muda itu mikirnya Pak masih mikir romantis. Gimana kita harus romantis gitu. Tapi kalau janda, apalagi tua, mikirnya udah beda. Khadijah, janda, tua, mikirnya mau romantis sama Nabi atau mau membangun dakwah Nabi? Bangun dakwah. Tapi kalau masih muda ini kadang-kadang nak ke mall terus, ke pasar, sikit-sikit ke pasar. Coba janda tua, antum ajak ke kuburan mau dia? Tapi kalau gadis, Dek ayo jalan-jalan kita. Kemana bang jalan-jalannya? Ke kuburan. Ampun langsung dia. Kenapa mau ke kuburan? Kapan ke pasar? Seneng dia. Inilah beda janda sama
gadis. Itu Pak memang betul. Kalau nggak percaya cobalah. Cobalah antum nikah nih, yang pertama gadis kan, kedua coba cari yang janda. Beda, memang beda pola pikirnya. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bishawab. Jadi kalau kalau bisa cari yang gadis. Kalau bisa cari yang gadis. Kapan tak sanggup nggak usah paksakan. Janda pun jadi. Kalau sekarang Pak nggak usah kita mikir janda atau gadis. Kenapa? Hadapin dulu istri. Nggak usah, anak nih bakal nikah gadis, anak bakal nikah janda. Nggak usah mikir itu dulu. Bisa nggak naklukin istri kita? Kapan tak bisa? Nggak usah bicara gadis atau janda. Kenapa? Karena tak bakal nikah. Sama aja kan kayak gitu. Makanya yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana kita ini bisa menikah dengan gadis. Kenapa? Biar bisa romantis. Itu penting untuk kita. Wallahu alam bishawab. Taib. Yang ketiga, antakuna waludan. Nah, ini kita sebutkan. Cari istri yang subur. Cari istri yang subur. Istri yang bisa punya banyak anak. Kenapa? Nabi SAW bersabda, tazawwaju al-walud al-wadud. Ini hadis kita sudah sampaikan. Carilah, nikahilah wanita-wanita al-walud yang subur, yang kedua al-wadud penyayang. Alasannya kenapa? Satu, Pak, untuk membahagiakan Nabi kita Muhammad SAW. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena aku bangga dengan banyaknya apa? Umat. Kedua, banyak yang mendoakan kita, anak-anak yang soleh. Nikahilah yang subur. Pertanyaannya sekarang, Pak, gimana antum tahu nih wanita subur? Bisa dua cara. Cara pertama, lihat dia berapa bersaudara. Kalau dia 11 bersaudara, oh subur insya Allah. Kalau satu, oh berarti nggak subur nih. Anak tunggal, oh ini kayaknya nggak subur. Tapi kalau 11 biasanya itu subur. Itu yang pertama. Cara yang kedua, lihat pinggulnya, Pak. Perempuan itu bodinya kapan di pinggulnya besar, banyak anak insya Allah. Sahih. Tapi kapan lurus, itu biasanya nggak subur. Antum lihatlah kapan perempuan dia kayak gini, Pak, tiba-tiba di pinggulnya besar, banyak anak insya Allah. Tapi jangan ditengok lah. Terus gimana? Gimana caranya? Tanya, antum punya adik perempuan, kan gitu. Nyari wanita subur kan dari mana? Pinggul. Antum punya adik perempuan, tanya, Dek, coba tengok, ini akhwat, abang mau nikah sama dia. Tengok nih, pinggulnya itu besar enggak? Kalau besar kabarin ya. Oh besar bang, ambil. Kenapa? Biasanya banyak anaknya, subur dia. Jadi bukan antum yang nengok, Pak. Pas khitbah berdiri. Oh enggak besar nih pinggulnya. Enggak itu. Yang nengok siapa? Adik perempuan atau ibu kita dan sebagainya, itu bisa ditengok. Nah, jadi itu kita bisa mengetahui mana yang subur dan mana yang tidak subur. Kalau ada orang, Pak, keturunannya 11 bersaudara, subur insya Allah, Pak. Biasanya gitu. Biasanya. Kalau antum nggak tahu, agak ragu, lihatnya di pinggulnya. Itu yang perlu kita ketahui. Itu kata para ulama. Mujarab atau enggak? Ya Allah alam, itu kata para ulama. Tapi biasanya mujarab. Ulama itu sudah menyebutkannya. Wallahu alam bishawab. Taib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, laki-laki yang bagus itu yang gimana? Kita punya anak perempuan nih, Pak, mau nikah dengan ikhwan. Tengok, Pak. Apa kata beliau? Laki-laki itu harus sama dengan 4 sifat yang udah kita sebutkan. Pertama, hartanya berharta. Kedua, nasabnya bagus. Ketiga, ganteng. Keempat, akhlak bagus. Itu 4. Kemudian kita tambahkan lagi adalah kalau bisa dia ini apa? Lajang. Kebalikan yang perempuan tadi. Kemudian subur. Nah, ditambah, Pak, yang perlu kita ketahui, kapan dia udah datang nih laki-laki bagus melamar, jangan ditolak. Jangan ditolak. Ada satu hadis.
Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Kalau ada yang datang untuk kalian melamar putri-putri kalian, yang mana kalian ridhoi akhlak dia, kalian ridhoi agama dia, sholatnya Pak, masya Allah rajin, akhlaknya muamalah bagus, sama tetangga bagus, dia bermuamalah bergaul bagus, sama orang tua dia bagus, sama kawan-kawan dia bagus, tutur katanya bagus, murah senyum, bagus akhlaknya, bagus juga agama. Maka apa? Fazawwiju, nikahi putri kau dengan dia. Walaupun hartanya kurang aslinya. Walaupun hartanya apa? Kurang, tetap nikahin dia, kata Nabi. Kenapa? Wa illa taf'alu, kalau kalian enggak nikahin dia dengan putri kalian, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi ujian yang besar dan fitnah yang meluas. Kerusakan yang meluas. Kenapa? Pak, anak sebut contoh ya. Ada salah satu akhwat dulu nih. Ini fakta terjadi. Ada dulu salah satu akhwat dilamar dengan ikhwan. Tapi ikhwan ini belum memiliki kerjaan tetap. Ditolak sama akhwat. Datang yang kedua, Masya Allah Tabaraka Rahman, punya banyak uang. Diterima sama dia. Rupanya suami yang kedua nih kerjanya riba. Sahih nih Pak, ini fakta terjadi. Nolak pertama, dapat kedua, memang duit lebih banyak, tapi kerja apa? Riba, haram. Ketika ditolak yang pertama, Pak, dia udah nikah dengan yang kedua, rupanya yang pertama tadi diterima di sebuah perusahaan besar. Rugi nggak? Rugi. Makanya jangan lihat hartanya tok gitu loh. Tapi yang perlu kita perhatikan paling besar bagi laki-laki itu akhlak. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dulu kedatangan menantu beliau, belum nikah dulu, belum jadi menantu. Syekh Khalid Al-Muslih, terkenal Profesor Dr. Syekh Khalid Al-Muslih, murid beliau sendiri. Pak, Masya Allah, ini Syekh Khalid Al-Muslih memiliki keberanian besar. Mau nikah dengan anak syekh besar gitu loh. Syekh Al-Muslim ini bukan orang kaya, orang biasa-biasa aja, cuman penuntut ilmu. Datang ke Syekh Ibnu Utsaimin, "Wahai Syekh, ana mau nikah dengan putri engkau." Syekh Ibnu Utsaimin ngomong, "Tunggu dulu, nanti aku kabarin lagi." Ditunggu Pak, kok nggak ada kabar-kabarnya, ditunggu nggak ada kabar-kabarnya. Akhirnya ditelepon sama Syekh Ibnu Utsaimin setelah beberapa minggu. Syekh Al-Muslim ditelepon. Pas ditelepon deg-degan nih Pak. Apa jawabannya? Ternyata kata Syekh Ibnu Utsaimin, datanglah ke rumah saya untuk melamar putri saya. Kenapa? Syekh Ibnu Utsaimin selama 2 pekan itu cuma mau lihat sholatnya Syekh Khalid Muslim. Jamaah enggak 5 waktu. Cuman mau nengok itu aja. Ditengok sama Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin ini imam masjid. Ditengok sama dia, ada enggak Khalid Muslim? Ada. Selama 2 pekan ditengok, dilihat akhlaknya bagus nggak sama kawan-kawan, tengok terus, bagus akhlaknya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ke Syekh Al-Muslim, engkau datanglah ke rumah saya untuk nikah dengan apa? Putri saya. Akhirnya Pak, nikah sampai sekarang Syekh Al-Muslim menjadi ulama besar. Jadi ulama apa? Ulama besar. Nah, kayaknya Pak di sini kalau untuk laki-laki usahakan cari akhlak yang bagus. Nah, wallahu alam bissawab. Nah. Taib, ini pakai genset enggak biasanya? Alhamdulillah. Taib. Nah, jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi Pak, antum kita punya anak perempuan nanti Pak, nggak usah nengok anak calon menantu kita nih berduit nggak. Kalau anak nggak usah tengok itu, nggak usah Pak, rugi. Tengok aja ke masjid nggak dia. Kenapa? Anak cuma satu Pak patokannya. Kapan dia sama Allah bagus, insya Allah sama manusia bagus dia. Kalau dia tanggung jawab sama sholat dia, anak yakin sama anak kita tanggung jawab. Dia tepat waktu terus sholat 5 waktu, anak yakin ngasih nafkah tepat waktu juga. Kapan waktu makan dikasih makan, kasih duit makan, nggak pernah telat dan sebagainya.
Kenapa? Karena dia sudah bagus dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perlu kita ketahui. Insyaallah Subhanahu wa taala pada pertemuan berikutnya kita akan bahas, kita itu usahakan tawarkan putri atau adik kita kepada ikhwan yang bagus. Insyaallah kita sampaikan hadisnya pada pertemuan berikutnya. Namullah alam bisawab. Fadhal, kalau ada pertanyaan silakan Pak. Nah, fadhal. Taib. Ana nggak tahu hadis teks yang kedua falam ya'mal. Mungkin ada teks lain, cuman ana nggak tahu. Yang ana tahu cuman faman raghiba an sunnati falaysa minni. Mungkin ada, cuman ana nggak tahu. Oke, Allah alam. Coba ana cek dulu Pak ya. Siapa tahu ada. Bentar, ana cek dulu. Kalau ana Allah alam, ana nggak tahu yang teks yang kedua. Taib. Hadisnya sahih. Disebutkan an-nikahu min sunnati falam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku dan barang siapa yang enggak mengerjakan sunnahku maka dia bukan bagian dari umatku. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau As-Silsilah As-Sahihah. Jadi dua-duanya sahih. Cuman tadi ana enggak tahu. Nah, ana cek, sahih dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhal, silakan. Nah, nggak apa-apa, tanya aja nggak apa. Iya. Nah, jadi orang tuanya nggak mau nikahin. Orang tuanya nggak mau nikahin, Pak ya? Oh, mau. Nggak mau menikah atau nggak mau dengan walinya dia? Nah, taib. Wali nikah itu penting, itu fungsinya untuk menjaga pernikahan. Maksudnya gini, kenapa perempuan butuh wali, laki-laki nggak butuh wali ketika pernikahan? Laki-laki nggak butuh wali, wanita butuh. Kenapa? Karena wanita ini tetap harus ada yang jaga. Karena biasanya dan bahkan sering terjadi laki-laki zalim kepada wanita. Kenapa wali yang pertama kali dinikah adalah wali nasab, pertama bapak? Karena biasanya yang paling jaga anak itu siapa? Ya bapaknya. Itu pertama, itu paling penting. Habis bapak barulah paman, kayak gitu. Habis bapak barulah apa? Kakek dan seterusnya. Nah, nanti kalau saatnya mereka nggak ada baru ke paman, paman nggak ada baru ke abang dan sebagainya. Karena paling menjaga itu, yang paling sayang itu bapak. Makanya jangan wanita ini untuk nyari wali yang lain selain bapak. Sebejat-bejatnya bapak, tetap bapak. Anak yakin tetap dibantu, tetap diurus. Makanya tidak ada istilah mantan bapak. Mantan istri, mantan suami ada, tapi mantan bapak nggak ada. Kenapa? Karena memang bapak itu tetap seakan sayang dengan anaknya.
Itu yang pertama. Jadi kalau bisa wali itu memang untuk fungsinya itu memang untuk menjaga. Makanya carilah orang yang paling menjaga itu. Biasanya paling menjaga siapa? Bapak. Tapi boleh nggak dia ganti? Pergantian wali itu diperbolehkan kalau darurat. Anak ambil contoh, ketika bapak nggak mau nikahkan putrinya. Putrinya ini pengen nikah. Cuman bapaknya nggak mau nikahkan. Dengan beberapa sebab. Contohnya yang paling sering terjadi ini kan, seorang perempuan dilarang menikah karena ayunya kakaknya belum nikah. Ada banyak kan? Banyak. Bapaknya nggak mau nikahkan. Kenapa? Alasannya ayu kamu belum nikah loh, kakak kamu belum nikah loh, kan gitu kan? Nah, kata para ulama, hatta Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau memang bapaknya nggak mau menikahkan, pindah perwaliannya ke siapa? Kakeknya. Boleh. Karena itu apa? Darurat. Kalau seandainya kakeknya nggak mau nikahkan, boleh ke yang lainnya. Mentok-mentoknya kalau nggak ada yang mau nikahkan semua alasannya karena nggak syar'i, alasannya ayo nggak mau nikahkan. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, boleh hakim jadi wali. Boleh hakim jadi wali. Kenapa? Alasan yang syar'i. Fa in istajaru fasultanu waliyyu man la waliyalahu. Kalau mereka berseteru, nggak mau jadi wali nikah ini dan sebagainya, berseteru. Fasultan, maka hakim sultan jadi wali untuk wanita yang tak ada wali bagi dia. Itu kata para ulama. Jadi pergantian wali itu diperbolehkan ketika mendesak. Jadi seperti itu. Jadi kalau bisa untuk anak perempuan janganlah nggak dipakai bapak yang ada. Justru bapaknya mau nikahkan nih, tapi nggak mau cari yang lain. Itu malah buat bapak marah, kan durhaka. Jangan. Ana sampaikan sebejat-bejatnya bapak kita dulu, kapan dia mau nikahkan kita, itu kan syariat itu pak. Berarti kan ada keinginan baik kan dari bapak. Jangan ditolak, jangan. Ana sampaikan seburuk-buruk ya bapak, mereka akan tetap sayang dengan siapa? Anaknya. Nah, Allah alam jadi seperti itu. Nah, nikahi, ya, jadi wajib. Dinasihatin perempuannya. Mau. Perempuan yang dinasihatin. Karena nanti anak yakin 100% yang jaga dia siapa? Bapaknya. Yakin ya 100%. Makanya banyak kondisi wanita-wanita terlantar ketika bapak dan ibunya sudah meninggal. Pak susah pak, orang di KDRT abangnya susah untuk bela. Tapi kalau bapaknya, pak di ujung kulon pun anaknya dikejarnya, dijemputnya balik. Kapan dipukul kan? Kan kayak gitu. Dipukul anaknya, dipukul apa? Tapi kalau abangnya, sabar aja lah dulu. Kadang-kadang kan kayak gitu. Tapi kalau bapak dijemputnya, itu seburuk-buruk bapak. Makanya perempuan seperti ini dinasihati. Justru itu bisa dalam bentuk kedurhakaan. Bapaknya akan marah sama anak. Itu jangan, apalagi bapak dalam urusan yang baik. Namullah alam. Jadi dinasihatin perempuannya. Namullah alam. Bismillah. Fadhil yang lain silakan. Fadhil pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dinikahkan dengan yang berzina, pasangan berzina. Baik. Pertama yang perlu kita ketahui, apakah orang-orang pezina yang sudah berzina wajib dinikahkan dengan pasangannya? Maka kalau dia ini memang betul-betul berzina, dia nggak boleh nikah dengan pasangan yang suci nggak mau berzina. Kenapa? Allah berfirman az-zaniyatu waz-zani. Disebutkan al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat, at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Sebaliknya,
laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Itu seperti itu. Perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, kata Allah. Wanita pezina, wanita pelacur, gak boleh ada yang menikahin dia kecuali pezina pula. Aw musyrik, atau orang pembuat apa? Syirik. Itu pertama. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui, jadi wanita pezina tidak boleh menikah dengan apa? Laki-laki yang baik. Gak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana kondisinya kalau seandainya laki-laki dan perempuan berzina hamil? Apa? Hamil bunting. Boleh nggak dia itu dinikahin? Nggak boleh. Sama pasangan sendiri? Nggak boleh. Kenapa? Karena orang yang sedang hamil itu dalam masa iddah. Wanita hamil dalam masa iddah. Masa iddah itu masa yang nggak boleh dinikahi. Contoh gini, antum ceraikan istri, anti talik, kamu saya ceraikan, atau tolak tuki, engkau wahai istriku, aku ceraikan kau sekarang. Itu Pak, jatuh nggak cerai? Jatuh. Itu perempuan istri kita itu dalam masa iddah, ngerti? Dalam masa iddah. Kita udah talak dia 3 kali nih. Besok gitu lagi. Besok gitu lagi. Itu udah 3 kali apa? Talak. Boleh nggak kita rujuk? Nggak boleh kita rujuk. Pak, orang kalau udah mentalak istri 3 kali, itu nggak boleh rujuk. Sampai kapan? Sampai wanita nikah dengan laki-laki lain. Taib. Ketika kita katakan anti talik, ini talak yang ketiga ya. Engkau saya ceraikan. Berarti sudah berjumlah berapa kali talak? 3. Ini Pak ya, kita mengatakan anti talik, engkau saya ceraikan. 3 kali talak, pas nih. Ketika 3 kali talak Pak, dia harus menjalankan masa apa? Iddah. Tapi harus di rumah dia masa iddahnya. Kenapa? Karena ini talak bain, talak yang nggak ada rujuknya lagi. Masa iddah, orang dalam masa iddah Pak, istri kita bukan itu? Bukan lagi istri kita Pak, kita nggak boleh mencampuri dia, nggak boleh. Karena sudah talak apa bain, nggak bisa Pak rujuk lagi. Tapi dia masih dalam masa apa? Iddah. Boleh nggak kita nikahin dia masih dalam masa iddah? Jawabannya tidak boleh. Harus selesai masa iddah. Faham? Ana ambil contoh lain. Orang ditinggal wafat sama suaminya. Berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Suami udah meninggal, suami udah nggak ada lagi. Ini wanita nggak ada lagi suami berarti kan? Taib. Ketika belum selesai 4 bulan 10 hari, boleh nggak kita nikahin? Nggak boleh, karena masih dalam masa iddah. Paham? Wanita hamil itu juga dalam masa iddah. Maka apa kata Allah? Fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Engkau ini nggak boleh menikahin istri dalam masa iddah. Perempuan wanita hamil masa iddah nggak bisa dinikahi sampai kapan? Hatta yadhana hamlahun, sampai mereka melahirkan janin mereka. Janin ini wanita. Faham? Anda ambil contoh lagi, lebih simpel lah, lebih terstruktur. Misalnya gini Pak, orang suami ini meninggal. Ada seorang laki-laki meninggalkan istri dalam bentuk istrinya sedang apa? Hamil. Hamilnya Pak ini masih dalam 7 bulan. Sedangkan masa iddahnya perempuan sampai kapan untuk hamil? Sampai melahirkan, walaupun dia tinggal wafat sama suami. Berarti masa iddah dia kalau dia udah 7 bulan, lahiran 9 bulan, berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi, nggak usah harus tunggu 4 bulan. Tinggal berapa bulan lagi? 2 bulan. Dalam masa 2 bulan ini boleh nggak kita nikahin dia? Sebelum 2 bulan, boleh nggak? Nggak boleh, karena masih dalam masa iddah. Nah, wanita hamil gitu Pak, masih dalam masa iddah. Maka kalau dia dinikahin nggak sah, kata para ulama.
Tidak sah. Walaupun yang menikahinya adalah pasangan zinanya. Terus sampai kapan? Lahiran dulu nih anak, baru nikah. Banyak orang nutup-nutupin aib dengan cara nikahin, ya kan? Itu banyak di mana-mana. Ini Pak justru mudarat besar. Kenapa mudarat besar? Nikah nggak pernah sah Pak. Nanti bersetubuh lagi punya anak kedua, anak zina lagi. Karena nggak nikah, akadnya nggak sah, kan gitu. Anak ketiga gitu lagi. Ketiga anak ini dia udah tahu hukumnya, itu harus dinisbatkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Nggak apa-apa, Pak. Ya itu aib. Ya mau gimana lagi? Itulah pentingnya kita menghindari diri dari zina. Terus gimana kondisi? Oh, anak malu. Anak udah mau taubat nih, malu anak. Pak, Ghamidiyah zina dari zaman Nabi. Sampai sekarang disebutkan tidak Ghamidiyah berzina? Disebutkan. Itu dampak buruk zina. Tapi Pak, kapan Allah udah ampunkan dosanya, Allah ampunkan. Buktinya apa? Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan laqad taba taubah, dia telah bertaubat, lau qusimat baina sab'ina min ahlil madinati la wasi'athum. Kalau taubatnya Ghamidiyah dibagikan untuk 70 pendosa penduduk Madinah, cukup untuk mereka semua. Pak, pendosa Sungai Medang sama pendosa Madinah itu beda, Pak. Karena Madinah ini tanah haram. Berbuat amal soleh dilipat gandakan, berbuat dosa juga dilipat gandakan. Pendosa Tanjung Raman nih Pak juga sama kayak Sungai Medang. Karena bukan tanah haram. Tanah haram itu Madinah. Ini Pak dibagikan untuk 70 pendosa penduduk apa? Madinah. Berarti kan banyak dosa yang dikerjakan, tapi bisa diampunkan dengan sekali taubatnya siapa? Ghamidiyah. Nah terus kayak mana kalau udah berzina? Nggak apa-apa. Itu kita harus terima konsekuensi itu. Tapi nggak boleh kaum muslimin untuk mencela dia. Nisbatnya anaknya ke ibunya. Terus gimana kalau ketahuan yang lain? Nggak boleh kaum muslimin untuk membicarakan aib dia, haram. Terus gimana solusinya? Solusinya sampaikan, nikah lagi, ulangi nikahnya, nisbatnya kepada ibunya, dan kaum muslimin tahan lisan. Udah selesai. Memang harus tahan lisan, nikah ulang. Dan itu syariat Islam. Dan aman kok. Maiz berzina, kita tahu kondisi Maiz berzina. Kenapa disampaikan sampai sekarang saat ini? Apakah nyebarkan aib? Bukan. Kenapa kita nggak nyebarkan aib? Karena dosanya Maiz sudah diampunkan oleh Allah. Yang penting itu saja, Pak. Makanya nggak boleh nutup-nutupin perzinaan dengan menikahkan paksa antara dia dengan pasangan zina. Itu nggak boleh, Pak. Apa adanya. Terus gimana sampai lahiran dia nggak ada suami? Itulah kondisi. Itulah buruknya zina. Tinggal kita taubat kepada siapa? Allah. Sampaikanlah betul-betul syariat itu kepada anak-anak kita. Jadi ala kulli hal. Oh ya tadi apa? Yang kedua tadi yang masalah pezina itu boleh nggak dinikahkan? Iya, aslinya memang dia dinikahkan, tapi dalam bentuk dia tidak hamil. Memang pasangannya pasangan zina tadi. Karena wanita pezina nggak boleh dinikahin kecuali dengan apa? Laki-laki pezina. Laki-laki pezina nggak boleh nikah dengan kecuali dengan apa? Wanita pezina. Itu asalnya. Tapi kapan hamil tak boleh. Kapan hamil tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerkosaan. Gimana pemerkosaan? Perkosa beda dengan zina. Di mana bedanya? Dia nggak mau untuk menjarukan syahwat dia untuk satu hal yang haram, cuman dipaksa. Maka hukum zina berbeda dengan hukum diperkosa. Makanya orang yang memperkosa itu wajib dihukum berat. Yang diperkosa nggak dihukum sama sekali, nggak dihukum. Tapi kalau zina dihukum dua-duanya, dirajam dua-duanya. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga, hukum nikah sirri. Apa hukum nikah sirri? Halal. Nikah sirri ini yang penting ada wali, ada mahar, sama 2 saksi. Tanpa ada walimah sah. Sirri itu karena kan diam-diam kan artinya. Ada saksi 2 cukup. Sama mahar, sama apa?
sama tadi wali. Cukup. Dalam agama sah. Tapi ingat, usahakan negara juga harus sah. Bahkan Syekh Utsman Al-Khamis mengatakan nikah tercatat hukumnya wajib sekarang. Kenapa? Karena banyak kezaliman orang-orang tidak nafkahin istrinya disebabkan nikah sirri. Itu banyak kejadian. Enggak dihiraukan istri dia, enggak dikasih nafkah, enggak dikasih duit fulus, akhirnya terkatung-katung. Itu enggak boleh. Banyak kondisinya gara-gara nikah apa? Sirri. Nikah diam-diam. Makanya perlu pencatatan. Tapi kalau dia ini orang baik, orang bagus, dia kenapa harus nikah sirri? Kondisi. Dia butuh cepat. Tapi nanti bakal diurus untuk apa? Untuk kemudian saat. Boleh-boleh. Contohnya apa? Antum mau poligami. Sekarang nikah ini poligami bisa tercatat di negara harus ada izin dari istri pertama. Atau mikir gimana dapat izinnya? Kayaknya syibuhul mustahil, mirip mustahil kayaknya kan gitu. Ini kayaknya mustahil, gak mungkin lah. Coba nanti antum pulang, Pak tanyalah, Dek, kakak boleh enggak poligami? Asli Pak, piring pecah. Tanyalah. Taib, gimana caranya ya Allah? Alam nggak tahu caranya. Oke. Antum mau nikah nih, antum bisa untuk adil, antum bisa untuk apa berbuat rata dalam urusan nafkah, bisa antum, pakaian bisa, tempat tinggal bisa, makanan bisa. Antum bisa yakin. Taib, antum nanti mau urus ke negara. Tapi nikah sirri dulu, boleh? Boleh. Sah? Sah. Yang penting laporan ke Pak RT lah. Sama Pak RW. Kalau enggak digedor sama orang. Dibilang apa? Kumpul ke kebo. Sampaikan ke RT RW. Makanya biasanya orang poligami nikah sirri itu ada tanda tangannya biasanya. Ada tanda tangan, ada walinya. Biasanya pun bermaterai dia untuk menunjukkan ini surat ada pertanggungjawabannya. Cuman nggak bisa tercatat, nggak ada buku nikahnya. Kenapa? Karena harus izin dari istri pertama. Makanya Pak dulu poligami itu biasa. Coba antum jumpai mbah-mbah antum. Mbah kita Pak dulu, buyut kita itu kakek anak, istri 2. Akur kok. Buktinya Umi Ana itu dari anak dari istri pertama. Akur kali Pak sama bibi Ana dari anak kedua. Dari istri kedua akur. Kalau dulu biasa. Cuman gara-gara dulu Soeharto, istrinya Pak Soeharto nggak mau dipoligami, keluarlah PNS tidak boleh apa? Poligami. Akhirnya tabu poligami. Makanya Pak kalau bisa diulanglah waktu itu enak itu. Iya, karena memang legal Pak, halal di negara kita. Coba banyak Pak, kondisi itu banyak. Istri itu banyak dan sebagainya. Makanya kalau kita kondisi sekarang tuh nggak bisa. Terus gimana? Boleh nikah siri, tapi hati-hati zalim. Hati-hati apa? Zalim. Karena banyak orang nggak mau nafkahin gara-gara ini bukan istri saya, paling istri dia. Tapi dikatung-katung. Nah, Allah alam bisa. Jadi nikah siri hukumnya halal. Kenapa? Nabi pernah nggak nikah siri? Pernah. Nabi pernah nikah siri ketika nikah dengan Zainab. Nabi nggak ada walimah. Nabi tidak ada walimah, makanya makanya sahabat kaget, itu siapa jalan sama Nabi? Karena Nabi enggak walimah, tapi Nabi udah nikah. Tapi diem-diem awalnya. Ya wallah alam, mungkin untuk menunjukkan bahwasanya nikah diem-diem itu juga boleh. Allah alam. Fadhal yang lain silakan. Nah, salam barakatuh. Iya. Dosa. Orang yang bersaksi di atas sebuah orang, kita ini Masya Allah, ada orang hamil nih Pak ya, semisal orang hamil kan nggak boleh nikah tadi kan, orang hamil gara-gara masih dalam masa iddah. Kita diminta jadi saksi, kita bersaksi di situ, maka apa? Dosa kita. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau enggak aku kasih kepada kalian sebuah dosa paling besar dari dosa-dosa besar. Pertama kata Nabi al-isyraku billah. Berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua uququl walidain. Durhaka kepada
Orang ketiga. Orang tua. Ketiga, syahadatu zur atau qaulu zur. Bersaksi atas sebuah dosa. Bersaksi untuk sebuah hal dosa. Itu dosa besar. Antum jadi saksi dalam transaksi riba, akad riba, antum saksinya, dosa besar. Kena laknat. Kata Nabi, la'anallahu syahidahu. Allah melaknat saksi transaksi riba. Allah melaknat saksi akad orang yang akad apa? Riba. Saksinya kena laknat. Antum tahu Nu'man bin Bashir? Nu'man bin Bashir ini dikasih sebidang tanah oleh bapaknya Bashir. Tapi yang lain gak dikasih tanah. Cuman siapa yang dikasih? Bashir. Bapaknya Bashir mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, engkau saksi ya, tanah ini udah aku kasih kepada Nu'man saja, yang lain gak dikasih. Apa kata ummiknya Nu'man? Fa inni lam ashhad ala zur. Aku gak mau bersaksi untuk sebuah dosa, sebuah perbuatan dosa. Aku gak mau. Kenapa? Karena yang dikasih cuma siapa? Nu'man. Zalim nggak adil kan itu? Nggak adil. Kita punya 3 anak yang dikasih cuma 1. Ya nggak adil lah namanya. Maka apa kata istrinya? Engkau datang ke Nabi, kabarkan ke Nabi. Kalau kata Nabi boleh, maka boleh. Aku mau jadi saksinya. Datang ke Nabi. Apa kata Nabi? Ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa, wahai Bashir. Engkau mau nggak? Semua anak-anak engkau berbakti sama engkau, bukan si Nu'man saja. Oh maulah. Apa kata Rasul? Kalau begitu kasih semua anak-anak engkau sebidang tanah seperti Nu'man. Fa inni lam asyhad ala zur. Aku enggak mau bersaksi atas sebuah dosa. Maka kalau kita ada pernikahan, ini wanita hamil, lagi masa iddah, tiba-tiba kita tahu kondisi dia ini masih masa iddah, masih hamil dia ini. Tiba-tiba kita jadi saksi nikah, kita tahu dia ini hamil. Dosa besar. Terus gimana? Tobatlah. Cabut persaksiannya. Afwan akhi, afwan mas, maaf mas, saya nggak jadi saksi lagi, saya cabut itu karena ini tidak boleh. Cabut persaksiannya. Kalau masih dosa berarti dosa. Udah tercatat di KUA. Nah repot. Terus gimana? Datang minimal ke orang tuanya. Fungsinya cuma 1. Kita meminta nikah tadi diulangi. Dalam kondisi dia istrinya tidak sedang hamil. Gak apa-apa, ulangilah nikah ini sekarang. Sekarang ulangi. Yang penting ada wali, kamulah walinya selaku bapaknya. Maharnya ada sama 2 saksi. Mumpung ini anak kamu belum hamil. Aku takut dosa. Kalau enggak, yang jelas aku sudah sampaikan, aku cabut persaksian saya, aku enggak mau jadi saksi. Kalau enggak Pak, dosa terus kita. Sama saja kita menyetujui perbuatan zina. Setuju. Kejadiannya. Kalau kejadiannya udah, datang ke orang tuanya, anak enggak mau lagi. Kayak gitu. Nah, wallahu alam bisawab. Fadhal yang lain. Nah, Iya, datang orang tuanya, cabut. Nah. Kalau nggak tahu, berarti kita ini dalam bentuk Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan adab kami kalau kami ini keliru atau kami lupa. Kalau kita nggak tahu, keliru kita, nggak dosa. Cuman tetap datang, tolong coret nama saya. Naam sahih, tolong coret nama saya nggak mau jadi saksi. Kenapa? Karena akan jadi hisab, Allah akan tanya pada hari kiamat. Kan udah tahu nih, hamil kan? Datang, mas atau kak tolong coret. Saya nggak mau jadi saksi atas sebuah dosa. Kalau saya setuju, berarti saya setuju dengan perzinaan. Tolong coret nama saya. Terus gimana? Ya urusan kamu lah. Tapi kalau kamu mau nikahkan sekarang, saya siap jadi saksi lagi. Kondisi anak kamu belum hamil nih, nikahkanlah sekarang. Sekarang nikahkan sama menantu kamu, nikahkan sekarang, saya siap jadi saksi. Seberapapun maharnya yang penting sah. Gak usah pakai emas-emas lagi.
Belilah sendal pun cukup. Sendal swallow pun jadi. Yang penting ada mahar. Ada wali, ada 2 saksi. Cukup. Nikah lagi. Nah, itu dia. Nah, wallahu alam bissawab. Nah, Pak, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi ini penting loh Pak. Anak hasil zina udah nikah nih. Apakah dia dapat harta warisan? Jawabannya tidak. Kata Nabi kita sallam, anak hasil zina itu tidak bisa la yurath. Tidak bisa untuk diwariskan. Dan nggak bisa mewariskan. Paham sampai sini Pak? Jadi anak hasil zina, dia punya anak, maka kalau kapan bapaknya meninggal, anaknya hasil zina tadi nggak bisa dapat warisan, nggak boleh dapat warisan. 1. Kedua, tidak ada pernafkahan. Bahaya nggak Pak? Bahaya. Seorang bapak hasil zina nggak wajib menafkahi anak hasil. Ngeri nggak? Ngeri Pak. Bayangin antum. Tersiksa nggak itu bapaknya? Lahir batin tersiksa. Makanya hati-hati nih. Tapi tetap mahram. Kenapa mahram? Karena ayah secara biologis. Mahram. Karena bapaknya. Hurimat alaikum ummahatukum. Mahram bagi kalian ibu-ibu kalian, bapak-bapak kalian. Mahram. Karena bapak biologis. Mahram dia. Tapi tidak boleh menafkahi. Tidak ada penafkahan. Kemudian kedua, tidak boleh dapat warisan. Pak, tekanan batin itu. Makanya itu buruknya apa? Zina. Dan nasabnya wajib dinisbatkan kepada ibunya. Kapan anak ini nikah, maka dia akan mengatakan, akan disebutkan, aku nikahkan Fulanah bintu Fulanah. Fulanah bintu Fulanah. Fatimah nama anaknya. Ibunya jangan Fatimah, Aisyah. Nawarah nama anaknya. Nawarah nih. Nama ibunya semisal Hashimi, apa ya nama? Nawarah semisal siapa lagi atasnya? Latifah. Anaknya Nawarah, ibunya Latifah. Harus mengatakan Nawarah bintu Latifah. Tidak boleh bintu bapaknya. Dan bapaknya nggak boleh menikahkan anak hasil zina. Nggak boleh jadi wali, nggak boleh. Cuman cukup jadi saksi. Ngenesnya itu berat Pak. Nggak boleh jadi wali. Walinya wali hakim. Walinya otomatis siapa? Hakim. Bapaknya nggak boleh jadi wali. Bapak masih hidup. Yang jadi hakim apa? Yang jadi wali siapa? Hakim. Jadi langsung kita datang ke kepala KUA atau kepala penghulu, katakan, Pak, ini dia anak hasil zina. Oh, dengan siapa? Gak usah tahu. Dengan siapa? Gak usah tahu. Pokoknya anak hasil zina. Aib, kita tutup Pak nih. Engkau jadi hakimnya. Bapaknya siapa? Gak perlu tahu. Yang penting tahu ibunya siapa. Yang penting cukup tahu siapa? Ibunya. Bapaknya gak perlu tahu. Tutup rapat-rapat. Nah, ini Pak yang menikahkan siapa? Hakim. Dan hakim itu menikahkan ankah tuka fulana bintu fulana. Nah, itu dia. Ankah tuka Nawarah bintu Latifah bimahri kada wa kada halan qabiltu nikahaha wa tazwijah halan. Dan itu disebutkan oleh para ulama. Jadi Pak, hubungan anak hasil zina dengan bapaknya, pertama tidak ada warisan. Anak nggak dapat warisan. Anak meninggal kaya dia nih, bapak nggak boleh dapat warisan. Bapak biologisnya tapi hasil dari zina. Itu 1. Kedua, tidak boleh jadi wali nikah bapaknya. Yang jadi wali nikah siapa? Hakim. Kemudian yang ketiga apa tadi? Tidak ada kewajiban menafkahi. Berat nggak?
berat. Cuman tetap adanya mahramiyah. Anak dengan bapaknya mahram. Hibah boleh. Hibah kepada siapapun boleh. Beda hibah sama warisan apa? Warisan setelah meninggal, hibah sebelum meninggal. Boleh. Hibah boleh. Nah, wallah alam. Terus pertanyaannya sekarang, kalau kita mau meninggal, kita mau ngasih dia itu harta, anak hasil zina, boleh, boleh. Tapi maksimal sepertiga. Maksimal berapa? Sepertiga. Boleh, boleh. Jadi kita ngasih untuk orang lain. Tapi maksimal berapa? Sepertiga harta yang kita miliki. Tersiksa enggak? Tersiksa. Kasihan. Makanya Pak kalau bisa tutup rapat-rapat pintu zina. Allah alam. Fadhal yang lain kalau ada. Nampak fadhal. Nampak fadhal. Silakan. Dosa dua-duanya, semua dosa. Setiap orang yang berkaitan dengan sebuah dosa dan dia setuju, orang menyetujui sebuah dosa, maka pelakunya apa juga dosa. Ada satu hadis, Pak. La'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang-orang yang melindungi apa? Pelaku keburukan. Kita lindungi, kita setujui, berdosa. Saksinya, pencatatnya, semuanya dia dilindungi. Ada orang nyuri motor, datang ke rumah kita, kita lindungi. Berarti kita juga apa? Melindungi sebuah dosa. Dosa juga kita kena laknat oleh Allah SWT. Maka pelaku dosa dan sebuah dosa tidak boleh disetujui. Enggak boleh. Walinya dosa, udah tahu enggak boleh, enggak sah, masih dipaksa. Maka itu yang perlu kita ketahui. Nama Allah alam bisawab. Nah, nikahnya dia dosa. Kenapa? Karena itu bukan nikah. Kita tutup-tutupi seakan-akan apa? Nikah. Itu tidak boleh, dosa. Kita tahu ya. Kita sudah tahu nih Pak, ini sebuah dosa. Kita tutup-tutupi. Kita ramekan walimah. Kita tahu itu bukan nikah, tapi zina. Untuk kita tutupi, maka dosa. Kalau gimana kalau nggak tahu? Kalau nggak tahu, urusannya itu dengan Allah, cukup beristighfar, tobat. Insya Allah Allah ampunkan. Tapi kedepannya kalau kita tahu lagi ini nggak sah, jangan hadiri walimahannya. Seakan-akan kita nutupin sebuah kemungkaran. Wallah alam bisawab. Fadhal Pak, silakan. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah, ada sebuah hadis Nabi kita SAW bersabda, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaatnya maka riba. Kita ini minjam duit. Kita gadaikan apa? Motor. Tiba-tiba kita ambil manfaatnya. Apa manfaatnya? Mengambil fasilitas motor tadi. Kita pakai. Manfaat bukan itu? Manfaat. Maka itu hitungannya riba. Maka nggak boleh dipakai. Janganlah. Itu nggak boleh diambil manfaatnya. Terus gimana? Diamlah di rumah. Baik-baik kita jaga. Yang penting kita nggak senggol itu motor. Kita biarin aja. Jangan dipakai. Kalau dipakai nanti riba. Nah, wallah alam. Fadhal yang lain silahkan. Sudah ya? Baik. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dalam masalah kitab nikah juga. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Tadi kalau bisa tadi kita udah jadi saksi. Ingat tadi datang Pak, hubungan ini berat antara kita dengan Allah. Datang ke rumah, afwan Mas, maaf Mas, saya nggak mau lagi jadi saksi. Tolong, saya nggak mau dibawa-bawa di hari kiamat. Pak, dibawa kita nih sama Allah. Nah,
Lebaran kapan? Haji. Iya, kayaknya masih sekali. Boleh. Iya, terakhir kurban ya. Nah, kurban aja. Nah, karena itu lebih penting ya. Karena bentar lagi kita kurban, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang apa? Kurban. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.